Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatahana dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau akan menjelaskan mengenai teori Ki Ageng Surya Mentaram mengenai aliran kebatinan Kauruh Pejah. Yang pertama, manusia sebagai makhluk berpikir. Manusia bertindak memakai pikirannya yang berwujud. Pengertian-pengertian yang berkumpul menjadi ilmu pengetahuan. Dengan pikiran dan ilmu pengetahuannya, manusia menciptakan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia bergaul dengan orang lain dan bermasyarakat. Ketiga, hidup dan rasa hidup. Hidup adalah laku atau gerak. Manusia adalah benda hidup yang dapat bergerak dalam ruang dan waktu. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia hidup? Jawabannya, karena didorong oleh rasa hidup. Jadi, manusia mempunyai rasa hidup atau tindakan manusia didorong oleh perasaannya. Jika ada tindakan yang melawan rasa hidup, maka akan timbul permasalahan pada dirinya yang berupa konflik batin. Selanjutnya, kelima, yaitu ukuran hidup. Ada 4 dimensi hidup yang diajukan Ki Ageng Surya Mentaram, yaitu pertama, dimensi 1 atau yang disebut dengan dimensi indera. Dimensi ini terdapat pada kehidupan bayi yang baru lahir, yang berfungsi hanya organ panca indera saja, tetapi organ tubuh belum dapat untuk mereaksi motorik secara tepat, kecuali dengan gerakan global saja. Selanjutnya, dimensi 2 atau dimensi tanggapan. Dimensi ini terdapat pada masa anak-anak kecil. Berfungsinya panca indera sudah mereaksi motorik, tapi masih salah karena belum tahu hukum alam mengenai benda-benda. Selanjutnya, dimensi 3. Berfungsi 3 hal, yaitu panca indera, organ atau bagian tubuh untuk menanggapi rangsangan, pikiran mulai mengerti hukum alam pada benda-benda dan tahu cara bertindak yang benar. Pada dimensi 3 ini, pemahaman terhadap perasaan orang lain belum berkembang. Hidup 3 dimensi ini berjalan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja, sehingga orang atau benda hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Lalu dimensi 4 atau dimensi perasaan. Dimensi ini adalah hidup dalam tahapan yang tertinggi yang harus ditempuh manusia. Dimensi ini sama seperti dimensi 3. Perbedaannya yaitu ditambah dengan dimensi perasaan yang berguna untuk mengerti perasaan orang lain. Perasaan, hati, dan pikiran harus dididik agar dapat berkembang secara wajar. Manusia yang hidup di dimensi 4 ini menghayati perasaannya dan perasaan orang lain. Berikutnya yang keenam, hidup kejiwaan manusia. Manusia terdiri dari raga dan jiwa. Adanya jiwa ditunjukkan oleh adanya rasa atau segala gerak dalam batin yang meliputi perasaan, gagasan, pikiran, dan keinginan. Yang ketujuh, aku krama dangsa. Manusia mempunyai rasa kelakuan atau rasa pribadi yang berfungsi sebagai rasa individualis atau rasa aku selaku individu yang tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Aku krama dangsa selalu melekatkan 2 unsur, yaitu catatan-catatan dan rasa hidup. Catatan-catatan adalah segala yang tercatat dan mengendap dalam batin yang berasal dari pengalaman sejak lahir sampai mati, atau yang biasa disebut juga memori semasa hidup.
catatan ada yang diingat dan ada yang dilupakan. Ada 11 macam catatan, yaitu catatan mengenai harta benda, kehormatan, kekuasaan, golongan, keluarga, kebangsaan, jenis, kepandaian, kebatinan, ilmu pengetahuan, dan rasa hidup. Selanjutnya ada kepribadian sehat dan tidak sehat. Kepribadian sehat yaitu di dalam dirinya tetap diselimuti hal-hal baik, dapat membuat kepribadian baru dari pengalaman atau pengetahuannya. Lalu kepribadian tidak sehat, yaitu rasa kecewa pada diri karena keinginan atau cita-citanya yang tidak terpenuhi, dan pengetahuan atau pengalaman tidak diarahkan ke hal yang baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya ada seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang pramugari. Namun ketika mengikuti tes, dia gagal karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Setelah itu dia merasa putus asa, kecewa, dan begitu marah. Lalu ia mengalami depresi ataupun dia memutuskan untuk bunuh diri. Ini merupakan kepribadian tidak sehat. Sedangkan contoh dari kepribadian sehat ialah dari seperti contoh sebelumnya, jika dia gagal, dia tetap berpikir positif dan tetap berusaha lagi. Seandainya di bagian persyaratan mana dia gagal, misal pada ujian tertulis, maka dia akan belajar lebih giat lagi mengenai semua hal yang berkaitan dengan pramugari agar bisa mengikuti tes selanjutnya. Ini merupakan kepribadian sehat. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.